وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Seharusnya kalau jenengan sudah siap seperti itu, tak perlu dibentuk namanya tim bersih-bersih. Kalau dengan adanya media-media para mantan yang begitu banyak, yang menurut Anda akan menguntungkan Anda, Cukam, nggak perlu Anda membentuk namanya tim bersih-bersih. Bentuk aja tim sebuah menerima berduyun-duyun banyaknya. Berduyun banyaknya pengisah baru bahasanya, banyaknya mu'alaf. Jadi jangan membuat tim bersih-bersih. Nah, tapi sudah baiklah, saya katakan Anda sudah mendukung dengan adanya banyaknya konten-konten para mantan yang berkembang, sehingga panjenengan semua juga tahu, dan alhamdulillah benar-benar kita rasakan. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang agak mendung dan berkabut yang di atas, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap beramar ma'ruf nahi munkar, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan tetap semangat membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat bagi saudara-saudara tua kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tak ada kata untuk tidak berhenti. Untuk berhenti tidak ada kata itu. Tidak ada kata berhenti untuk selalu semangat di dalam rangka untuk menyadarkan, dan pada kenyataannya alhamdulillah setiap insya Allah saya beberapa minggu ini mendapat tamu para orang-orang yang menyimak ribat aklis salim. Bahkan kemarin ini hanya cerita saja. Saya setelah ngisi di sebuah acara kajian, lalu saya makan di sebuah resto malam itu, karena saat itu saya pindah 2 kali. Lalu saat makan, karena udah malam, sorenya belum sempat makan, saya udah malam sama ponakan saya. Saat makan ternyata yang punya resto atau rumah makan tersebut adalah penyimak setia ribat aklis salim. Kami istilahnya dijamu lah bahasanya. Akhirnya ya kita dijamu, bahasa beliau kita jamu pokoknya. Jadi ini untuk sebagai katakan tamu lah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, semoga semakin laris, semakin bermanfaat, dan semakin bisa menjadikan sangu untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Itu menandakan bahwasanya adanya ribat aklis salim sedikit banyak menjadi salah satu, saya katakan menjadi salah satu dari beberapa puluh akun-akun atau dari beberapa puluh channel-channel kawan-kawan yang hijrah maupun kawan-kawan yang bersemangat untuk menyadarkan kawan-kawan Jokan, baik dari channelnya para masyayikh, para kawan-kawan yang lain yang semangat untuk berdakwah. Kita terus untuk bersatu menyadarkan, dan ribat aklis salim menjadi salah satu dari puluhan channel atau puluhan akun-akun dalam rangka untuk menyadarkan saudara-saudara tua kita.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan ini memang saya ingin membahas khusus tentang komenan-komenan Jokam, dan alhamdulillah dia mau komen di YouTube saya. Setidaknya kawanku ini berarti menyimak, walaupun dengan nanti narasi nggak enak. Tidak ada masalah bagi kami, tidak ada masalah bagi kita. Namun kita harus menanggapi, kita harus bukan harus sih, nggak ada yang mengharuskan, kita tanggapi agar hal-hal seperti ini tidak hanya dibicarakan dalam komen-komen saja, tetapi kita juga meluruskan agar si pengomen ini juga sadar bahwa komenan tersebut juga tidak selalu benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada komenan ini saya akan membacakan sebuah komen yang berasal dari saudara kita namanya Arambo. Ini yang sering muncul ya, ini sering muncul di YouTube saya yang komen itu saudara Arambo. Kita baca ya. Bila ada yang bilang di balik gencarnya hinaan, cemoohan, fitnahan yang dilakukan oleh para mantan jamaah setiap hari di YouTube, namun ada hikmah dan keuntungan besar bagi jamaah. Apa itu? Dari Sabang sampai Merauke, orang yang punya HP jadi kenal dengan jamaah. Apa itu jamaah dan apa tujuan akhir, cita-cita akhir dari jamaah? Bisa dipastikan calon ahli surga akan berbondong-bondong masuk dan ngaji di jamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, dengan PD-nya beliau sangat mendukung. Beliau ini bukan mantannya, beliau adalah masih Jokam Tulen yang sangat mendukung channel-channel semacam Ribat, semacam Asa Manazil, kemudian Bakah Al-Mukarramah, generasi penerus, Perdana Majam, Mubalik Muhajir, Sedulur Muhajirin, dan sebagainya. Sekarang banyak sekali, Ayo Mondok dan sebagainya. Atau yang seperti berita itu siapa itu, Mas Khairil Anas TV dan sebagainya. Jadi beliau merespon baik, alhamdulillah. Beliau mengatakan bahwasannya walaupun narasinya jelek tapi nggak apa-apa, itu niatnya baik. Dengan adanya fitnahan para mantan, cemoohan para mantan, hinaan para mantan yang diluapkan dalam YouTube ini, kata beliau, yaitu Jokam akan diuntungkan, jamaah akan diuntungkan dengan apa? Dengan semua orang yang punya HP bisa mengakses. Alhamdulillah. Ini sangat setuju sekali. Maka Mas Arambo ini kiranya sering share video saya ya, sering share ke grup-grup Jokam, ke grup-grup mana, sering share. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Beliau sangat berharap sekali bahwa para penyimak, orang-orang awam akan melihat, oh Jokam seperti ini, lalu berbondong-bondong ngaji, berbondong-bondong masuk dalam Jokam untuk penasaran mau ngaji, karena pasti bahwasannya tujuan akhir Jokam adalah ingin masuk surga, selamat dari neraka. Ya, itu kurang lebih pernyataan yang saya bahasakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Mari kita luruskan atau kita komentari. Ini sudah lurus kok. Kita komentari. Alhamdulillah Mas Arambo ini secara tidak langsung beliau mendukung adanya channel-channel yang ada pada kalangan mantan. Dan beliau berharap pula bahwasannya ini disimak semua orang, terlepas apakah penyimak ini akan semakin simpati atau semakin antipati. Apakah semakin simpati atau semakin antipati. Kalau kita dengar dan kita dengar bahwasannya setidaknya misal dari sisi materi misalnya, dari sisi materi atau hasil hasil ya katakan misalnya finansial atau uang. Dengan adanya banyak para mantan akhir-akhir ini, tahun 2018 ke sini yang keluar, bahkan yang terakhir sempat bocor katanya pendapatan IR-nya semakin menurun. Artinya secara di dalam sendiri
sudah mulai tergerus. Satu sisi lagi saya banyak, dan itu ada grup-grup bunglon juga ada, banyak kawan-kawan yang di dalam, yang mana di dalam itu hatinya sudah ingkar. Jangankan Anda berharap di luar, yang di dalam aja sudah goyang. Kenapa? Karena berdasarkan fakta apa yang disampaikan oleh para mantan. Mantan menyampaikan apa adanya, lalu di dalam juga merasakan kok ya seperti itu beneran. Kalau Anda berharap dari luar kemudian penasaran seperti ceritanya Al-Ustadz Bambang Irawan rahimahullah ta'ala, yang dulu diceritakan bahwa ketika Ustadz Bambang Irawan menyampaikan akhirnya berbondong-bondong, itu cerita lama. Itu media belum seluas ini. Kalau sekarang media seluas ini, pembanding banyak. Bahkan diceritakan dalam kabar Khairil Anas TV, ada seorang pegawai yang kemarin diceritakan itu loh ya, yang hampir simpati terhadap Jokam, kemudian karena membuka video maka akhirnya dia membatalkan, padahal sudah di privat setiap hari mungkin. Lalu yang kedua, akan terlihat jelas mereka akan tahu bahwa Jokam ini tujuannya masuk surga, selamat dari neraka. Ini juga pernyataan konyol. Siapa sih yang ingin masuk neraka? Siapa yang nggak pengen masuk surga? Kadang-kadang seperti ini ya. Seperti yang kemarin saya pernah ngisi kajian itu, ada pas Ahad pagi kebetulan ada bupati juga. Nah, lalu ada sebagian juga, ada beberapa tokoh-tokoh dari Jokam saya menyampaikan saat itu, dan menyampaikan tentang masalah motivasi tentang semangat beramal soleh. Lalu saya tak tembak cerdas, tak tanya kepada para pendengar, pada para peserta pengajian, siapa yang tidak ingin masuk surga? Semua jawab pengen semua, pintu surga itu lebar. Jadi dikira itu luar sana itu tidak ingin masuk surga. Lanjut, kita akan membacanya ya. Kemudian kenapa kok mereka tertarik? Ngaji dan ngamal jamaah itu berdasarkan dalil semua, tidak menabrak dalil seperti pedoman kitab karangan ala JRK diancam neraka dalam surat Al-Baqarah 79. Jadi kita itu diancam neraka. Kenapa? Karena memang dianggap mereka memakai kitab karangan, kalau mereka akan langsung Quran hadis katanya. Kemudian ngaji dalam jamaah adalah sesuai perintah Allah, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena ngaji dalam jamaah itu sesuai dengan perintah Allah dan Al-Quran dan Al-Hadis. May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannat. Itu aja andalannya. Dikira orang-orang luar selain Jokam tidak tahu, padahal juga tahu dalil itu. Dan dikira orang-orang luar selain Jokam tidak berdasarkan Quran hadis itu. Yang kedua, manajerial jamaah betul-betul alami. Manajerial jamaah betul-betul alami, tidak adopsi model barat. Jadi katanya mereka benar-benar alami, tidak adopsi model barat. Nah, salahnya di mana, bro? Salahnya karena muslim tidak murni pedoman Al-Quran dan hadis lah, lebih diagung-agungkan ajaran manusia seperti ulama salaf katanya. Favoritnya JRK. Jadi mereka ini, poser ini atau Arambo ini, bahwa mereka tuh merasa merujuk paling Quran hadis, sedangkan JRK itu merujuk salaf, ulama-ulama salaf tadi. Dianggap seperti itu. Jadi mereka paling murni. Kenapa nggak ada yang tabrakan? Memang saudaraku semua, cara ngajinya Jokam itu memang langsung menyimak kitab, dan ini memang kebiasaan ini baik sebenarnya. Dan jangan dihilangkan. Dan kalau perlu dicontoh tidak masalah, bagus itu. Namun yang kita kritik, yang kita takdir adalah pemahamannya tidak sesuai dengan ini. Jadi semua misalnya lafaz jamaah semua diarahkan pada jamaahnya. Ketika berbicara tentang Islam hanya dikhususkan tentang pribadi golongannya. Ketika berbicara tentang orang kafir semua yang dikenai adalah selain golongannya. Itu yang bahaya. Ketika apa yang diperintahkan Allah Rasul maka semua
pondasi pokok pucuk utamanya adalah di keimaman, imamnya itu. Ya apa enggak? Apakah seperti ini saya mengatakan termasuk fitnah? Apakah saya menjelaskan seperti itu termasuk fitnah? Kenyataannya seperti itu, dan kami pelaku. Kami pelaku. Kami pelaku, bukan rakyat-rakyat atau simpatisan, bukan. Lanjut. Kalau sudah gini gimana? Kita nggak usah heran, karena Nabi pernah bersabda, agama Islam akan pecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu, yaitu jamaah. Masa sih sudah jelas-jelas kan jalan masuk surga, masih ragu-ragu? Ayo ngaji Quran hadis, jangan yang lain ya. Sekali lagi, ini yang menjadikan mereka tersangkut syubhat. Jadi mereka menjadi firqatun najiyah. Mereka memahami dalil 73 golongan itu, yang satu masuk surga hanya golongannya saja. Masa sih kita nggak mau masuk surga, diajak masuk surga? Ya kita mau, namun kita juga harus tahu bahwa ajaran ini bagaimana, dan bukan hanya 1, 2, 3 ulama saja yang memberikan fatwa atau memberikan penjelasan tentang ta'dil pemahaman jukam. Sopo seragam mlebu swarga, kabeh ya pengen mlebu swarga. Ya, Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Ada beberapa hal yang kita simpulkan. Yang pertama, kita para mantan dianggap fitnah. Yang kedua, mereka berharap dengan dukungan dengan para mantan membuat video-video share ke sana kemari akan menghasilkan orang-orang yang berduyun-duyun masuk jukam. Ya. Tapi itu dulu cerita lama, saudaraku. Yang di dalam aja sudah saling memata-matai. Seharusnya kalau jenengan sudah siap seperti itu, tak perlu dibentuk namanya tim bersih-bersih. Kalau dengan adanya media-media para mantan yang begitu banyak, yang menurut Anda akan menguntungkan Anda, jukam, nggak perlu Anda membentuk namanya tim bersih-bersih. Bentuk aja tim sebuah apa istilahnya, menerima berduyun-duyun banyaknya. Berduyun banyaknya pengisah baru bahasanya, banyaknya mu'alaf. Jadi jangan membuat tim bersih-bersih. Nah, tapi sudah baiklah, saya katakan Anda sudah mendukung dengan adanya banyaknya konten-konten para mantan yang berkembang, sehingga panjenengan semua juga tahu, dan alhamdulillah benar-benar kita rasakan dari beberapa puluh kawan-kawan yang membuat konten, termasuk salah satunya kami dari Ribat Aklis Salim juga ambil peran bagian, mengambil bagian untuk beramar ma'ruf, berkontribusi sebagai hujah di hadapan Allah bahwa kami dulu telah menjadi penyeru kesesatan. Kami dulu pernah menjadi penyeru kesesatan, kejahilan, dan sebagai bukti hujah kepada Allah bahwa kami siap untuk menjadi da'i, untuk mengembalikan, walaupun semua hasilnya adalah Allah, tapi kita hanya berusaha. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai